sama posisinya nge-freeze gitu, diem ngeliat. Cuma saya nggak tahu dia ngeliatnya gimana, dan sampai saat ini orangnya nggak sadar. Jadi kehilangan kesadaran, dia nggak sadar. Yang sendiri ini tadi itu. Gitu. Jadi Maksudnya nggak sadar itu? nggak ada jiwanya, kayak nggak ada jiwa. Hidup, orangnya hidup, cuman kayak maaf gila gitu. Oh, jadi ODGJ akhirnya. Kita pas dilihat ininya, si fotonya itu sama apa yang ada di mimpi saya. Jadi saya lihat itu berarti rentan waktunya antara tahun 2000 sampai 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian di nomor WhatsApp 0852 1234 5683. Oke, Kak Sabil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kak Sabil, terima kasih Kak Sabil sudah hadir di channel YouTube Jejak Backpacker. Jadi Kak Sabil ini punya pengalaman mistis yang seru untuk diangkat nih di channel kita, Kak. Oke, Kak Sabil, bisa Kak Sabil ceritakan sedikit aja kisi-kisinya? Yang mana nih? Ya, cerita yang mau diceritain. Yang mau diceritakan itu awalnya dari yang kecil, dari pas anak-anak. Karena background keluargaku itu pada punya sixth sense, indra keenam gitu. Jadi ada dari keturunan juga. Cuman emang dari keluarga itu protect. Jadi tiap kebuka ditutup lagi, kebuka ditutup lagi kayak gitu. Oke, di keep dulu ceritanya Kak. Nanti kita lanjut lagi. Tapi sebelum Zabil menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Kak Sabil, kayaknya buat menyingkat waktu, kita langsung aja kali Kak ya buat cerita ya. Oke, Kak Sabil, silahkan. Nah, jadi aku seperti yang tadi aku ngomongin, keluarga aku emang backgroundnya emang ada sixth sense gitu kan, pada punya indra keenam. Cuman emang dari keluarga yang sampai hari ini pun aku nggak ngerti, nggak tahu tuh kenapa harus selalu, pokoknya kayak bener-bener nggak boleh kebuka banget, dari kecil emang kayak gitu. Dan cuman dari keluargaku cuman 2 orang doang, aku sama sepupu. Nah, sama sepupu ini doang yang emang nggak boleh. Sebenarnya kata orang yang katanya ngerti itu kalau misalnya diasah emang bisa untuk ngebantu orang. Cuman dari keluarga aku emang nggak ngebolehin sama sekali. Tuh orang tua, kakek nenek itu udah pesen sama keluarga kalau misalnya nggak boleh, jangan. Nah, jangan diperdalami ya gitu. Nggak boleh sama sekali. Jadi ya udah ngalir aja kayak gitu. Nah, aku sebenarnya mulai ngeh kalau misalnya aku cukup peka ya. Karena kalau misalnya dibilang bisa lihat, saat ini pun aku nggak bisa lihat oh ada ini, oh ada itu kayak orang-orang. Cuman kayak sering apes gitu loh. Kayak sering iya ada sial gitu ya. Aku sih nyebutnya itu sebagai apes ya. Karena iya bentukannya kadang kan nggak seperti yang kita pengen. Itu. Nah,
Kalau waktu kecil itu kalau kata keluarga sama kata orang-orang sekitar rumah itu emang aku nggak takut. Mungkin karena masih kecil ya, aku berpikirnya gitu sih. Karena masih kecil, terus nggak bisa ngebedain yang mana makhluk dan yang mana manusia dan yang mana emang bukan manusia. Jadi ya udah. Nah waktu kecil tuh katanya aku pernah ngejar sosok yang diduga kuntilanak gitu. Umuran berapa itu Kak? Itu sekitar umur 4 tahunan, 3-4 tahunan. Karena waktu itu masih emang nggak ngeh juga ya. Nah terus ada juga nih waktu pas ibuku hamil. Jadi waktu itu ibuku waktu hamil aku di daerah Sukabumi kan, di daerah Sukabumi. Nah depan rumah nenek itu ada sungai. Kebiasaan ibu itu diem di sungai itu, diem aja. Gak, pokoknya dikit-dikit pengen ke sungai, dikit-dikit entah bawaan orok atau gimana. Cuman tapi selalu di jam yang sama, selalu di habis asar diem di situ, habis asar diem di situ sampai sebelum maghrib. Kadang nggak ngapa-ngapain, nggak ada aktivitas, maksudnya untuk diem di sungai juga selalu diem di situ. Terus dari situ sih katanya udah kelihatan anaknya gampang ditaksir sama yang makhluk astral lah gitu ya. Makhluk kayak gitu. Nah, terus sampai besar yang tadi, balik lagi ke yang tadi, cerita yang tadi. Nah dari situ karena emang ikut dibantu dikejar sama warga juga, karena takutnya akunya yang dibawa katanya. Jadi dipegangin, terus diobatin, terus dikasih kayak takut. Kata yang ngerti sih katanya aku nggak ada takutnya saat itu. Tapi aku masih mikirnya ya udah emang karena nggak bisa bedain aja. Terus dikasih takut, udah sampai situ semuanya kayak ya udah biasa aja, berjalan biasa aja. Aku juga nggak inget, mungkin ada kejadian, cuman emang akunya nggak dipikirin juga. Nah, terus waktu SD, kelas 4 SD itu di sekolah ada ruang angklung di dekat kamar mandi posisinya. Terus di ruang angklung itu emang jarang banget dibuka. Mungkin hampir nggak pernah dibuka kalau nggak ada kepentingan ya. Cuman satu hari itu dibuka ruang angklungnya. Karena anak-anak kecil kepo gitu loh Kak. Nah terus masuklah ke situ. Cukup banyak waktu itu. Cuman saya lupa berapa-berapanya. Jadi gitu masuk. Udah nggak ada apa-apa. Hari pertama nggak ada apa-apa. Cuman setelah saat itu saya baru sadar lama-lama kalau saya diikutin sama satu sosok kakek-kakek yang badannya abu-abu, pakaiannya hitam, kayak pakaian Sunda gitu, terus agak bungkuk. Si tatapannya dingin, bukan tatapan kosong tapi tatapan dingin. Berarti ini pucat ya? Kalau abu-abu itu grey, iya. Pucat berarti ya? Iya, abu-abu aja. Jadi nggak jelas, nggak bener-bener abu-abu, definisi abu-abu. Oke, lanjut. Gak ngerti juga kalau kayak gitu kenapa meninggalnya ya. Terus abu-abu, ya udah dari situ. Cuman awalnya biasa aja, cuman kayak sadar diikutin. Terus dari situ mulai gelisah, gak tahu juga mau ngapain. Terus si kakek-kakek itunya yang nggak tahu mau ngapain. Maksudnya kalau misalnya emang harus menyampaikan sesuatu, ya paling bisa disampaikan. Tapi ini bener-bener nggak ada omongan, nggak ada apa-apa, cuman natap aja. Nah terus saking frustasinya aku di situ karena ngerasa diteror batin ya. Aku teriak sekencang-kencangnya di kelas dan udah blank aja. Ternyata ya kesurupan. Itu pertama kalinya sih kesurupan dan nggak pernah lagi sampai saat ini. Gak mau juga. Terus ya udah, nah dari situ dibawa lagi ke paman, terus ditutup lagi. Katanya udah hampir mulai kebuka lagi, jadi ditutup lagi.
Oh, jadi dia tuh kayak six sense itu kalau misalkan kita benar-benar diem terus gitu, dia bakal kebuka ya. Katanya sih kalau misalnya emang bakat itu bakal kebuka lagi gitu. Suatu saat pasti bakal kebuka lagi. Tapi untuk jenjang berapa lamanya itu aku nggak tahu. Oke. Terus kalau SMP biasa aja. SMP cuman waktu itu waktu pas Kibra ceritanya. Oke. Jadi di SMP ku tuh gak boleh kalau misalnya udah jam 4 itu gak boleh ke kamar mandi khusus siswa. Jadi semuanya harus ke kamar mandi guru. Pokoknya ekskul, karena dulu sekolah masih pulang jam 1 kan. Jadi gak boleh tuh ke bawah. Nah satu hari kita ke bawah. Ke bawah ke kamar mandi siswa, kita ngaca. Saya sama teman-teman saya ngaca. Itu ingat banget ada 7 orang. Kita tuh ada 7 orang. Cuman waktu ngaca tuh ada 8. Tapi kita nggak ngeh. Satu lagi itu siapa? Teman-temannya itu? Iya. Dari kita bertujuh, nggak ngeh. Kita sampai sebutin satu-satu di SMS. Iya waktu itu kan sama si A, B, C gitu. Sampai ke satu lagi siapa ya? Gak ada yang ngeh. Satu lagi asing mukanya itu. Gak ingat. Saya merinding. Gak inget. Gak ada aja. Tapi semuanya ngeh itu berlaku. Oke. Oh pernah juga ada sekelebat yang lewat. Kalau waktu itu saya nggak sadar sih. Mungkin ada teman yang sadar juga. Saya cerita ke teman saya, tapi kata dia sadar. Saya nggak tahu dia emang benar sadar lihat atau enggak. Kalau waktu itu, jadi sekolahku tuh banyak tangga gitu kan. Jadi di tempat khusus kelas 7 semua, waktu itu kejadian kelas 7. Ini kelas saya harus ada tangga untuk naik ke arah kelas 9, ke arah jalan keluar. Nah di situ ada ibu-ibu sama pakai baju hitam juga, tapi rambutnya sebetis. Sebetis itu ngelihat waktu itu jam kosong, terus ngelihat ke arah kelas kita, ngelihat terus senyum. Awalnya senyumnya biasa aja. Cuman lama-lama di mulutnya keluar darah. Cuman nggak lebar senyumnya, kan kayak biasa aja. Rata-rata orang kayak lebar sampai telinga gitu ya. Itu enggak, itu biasa aja, tapi si mulutnya keluar darah. Gitu. Dan kita bersadar kalau orang itu, si makhluk itu nggak jalan ternyata. Jadi melayang aja, nggak apa. Karena kan kalau misalnya jalan kayak ada berundak gitu kan. Berundak, betul. Nah, itu enggak. Lurus lempeng aja gitu. Lempeng aja. Terus study tour SMP di Jogja. Satu kamar waktu itu sekitar 6-8 orang. Dicampur kan kelasnya. Nah, saya kebetulan emang suka tidurnya malam terus. Nah, terus ada temen minta pindah tidurnya. Pindah posisi. Terus pas ditanya kenapa, kata temen ngerasa ada yang ngeliatin dari arah kamar mandi. Jadi ini kasur kan twin, terus ini kamar mandi, sini ya kaca. Jadi kamar mandi emang pintunya sedikit kebuka. Jadi kalau misalnya emang ada sesuatu apapun yang ada di dalam kamar mandi pasti kelihatan di kaca kan. Nah waktu itu ya kelihatan emang ada di kaca. Gitu. Ada yang kayak lagi mandi, tapi kamar mandinya kering. Oh, sambil melihat? Sama temen berdua. Bentukannya? Bentukannya anak-anak, enggak anak-anak. Cuman rambutnya itu pendek, kayak rambut pixie, model pixie gitu. Pixie, Iya, tapi nggak ngelihat ke arah kita sih. Untungnya nggak ngelihat ke arah kita. Saya nggak tahu kalau misalnya. Ngadep ke belakang. Ngadep ke arah ini aja, shower, ke arah tembok. Tapi nggak setelah itu nggak ganggu. Maksudnya kan dia pindah nih, takut. Enggak, kita langsung nutup kepala aja pakai bantal.
Oh. Iya, karena ngeri juga kan, dan nggak berani bilang karena itu hari pertama. Jadi gitu kita malam pertama bener-bener baru sampai Jogja, so ada kejadian kayak gitu. Terus ya udah, malam berikutnya kita minum antimo biar bisa tidur. Oke. Itu SMP. SMP, terus SMA sekarang. SMA kelas 10. Waktu itu, ini tuh ada cerita juga sebenarnya di belakangnya. Aku baru ingat, jadi gang aku, tempat tinggal aku, kan aku di gang tuh. Gang aku itu dulunya bekas bengkel kuda. Iya, Bengkel kuda itu. Jadi tempat untuk naruh kuda-kuda. Jadi kuda itu ditaruhnya semua di tempat aku tinggal. Aku baru ingat. Oh, istal ya? Iya ya. Kandang kuda itu istal ya. Oke. Nah di situ waktu itu kejadiannya bulannya lupa, cuman masih bulan Maulid, masih bulan Maulid. Terus satu hari saya mau puasa kan, mau puasa kodo. Kebiasaan aku tuh gak pernah sahur kalau misalnya puasa kodo atau puasa sunnah. Tapi waktu itu kebangun karena ya udah emang mau sahur aja. Nah depan rumahku tuh ada tukang nasi goreng gitu kan, nasi goreng gerobakan. Nah pas banget depan rumah juga ada polisi tidur. Jadi kalau si nasi gorengnya itu, gerobak nasi gorengnya itu lewat, itu pasti agak bunyi truk gitu doang. Terus udah jalan gitu. Nah udah gitu si saat itu suaranya lumayan lama, kayak ada beberapa menit lama sampai saya ngambil minum dulu. Terus masih didengerin lama, tapi nggak beres-beres lewatnya, nggak beres, lama aja. Karena saya takut itu maling, kan ngeri tuh. Saya cek dong, saya lihat ke arah jendela, pas dibuka, nah FYI gang saya tuh kecil, cuman muat satu mobil kecil, satu angkot gitu doang. Itu bener-bener kayak udah sepas itu aja. Tapi saat itu saya ngelihat ada kuda, 4 ekor kuda jalan berjejeran, narik, terus ada kayak tarikannya gitu kan, narik kereta kayak andong, tapi panjang banget, gerobaknya lah ya, kayak gerobak gitu. Terus tinggi, cukup tinggi si atapnya itu, sama ada umbul-umbul gede, umbul-umbulnya. Nah di dalamnya itu saya nggak lihat di dalamnya ada apa aja. Yang jelas ada kayak orang lagi duduk cukup banyak di situ. Terus yang bikin saya kaget itu si kusirnya nggak ada kepalanya. Si kusirnya nggak ada kepalanya. Jadi, dua kusirnya itu. Satu. Kusirnya nggak ada kepalanya. Jadi saya nge-freeze di situ kayak takut aja. Saya nggak tahu harus ngapain. Saya takut, badan saya kaku, bener-bener kayak selama ini saya suka ngelihat kayak gitu. Cuman kayak oh ya udah gitu, selewat udah. Cuman itu kayak bener-bener saya baru pertama kali lihat dengan sejelas itu. Dan udah, tapi di situ kayak saya bingung sampai nggak bisa mau baca apapun, mata saya juga nggak bisa ngedip. Terus tiba-tiba pundak saya ini yang kiri kayak didorong gitu, kayak ada yang mukul kenceng, ngedorong. Terus baru sadar kan di situ, langsung lemes, lari ke kamar, masuk lagi, gak jadi sahurnya. Nah gak lama tuh saya ngedenger ada yang teriak, suara laki-laki teriak, kenceng. Cuman karena saya udah takut, kacau, kalut, yaudah saya tidur pagi, bangun sekolah biasa. Cuman di situ saya posisinya panas tinggi. Cuman waktu itu emang maksain sekolah kan, karena mau ada ujian juga. Ya udah tuh akhirnya izin pulang cepat. Cerita saya sama orang di rumah, sama ibu. Terus setelah ibu dengar cerita saya nih, ibu langsung
yang ngobrol kan sama orang rumah. Ternyata suara yang teriakan yang saya dengar itu tetangga saya juga lihat. Oh, jadi sama ngeliat nih. Iya, jadi saat itu gak cuma saya doang yang lihat, tapi ada 3 orang lainnya. Jadi total tuh ada 4 orang sama saya yang lihat. Oh. Yang 2 orang lagi? Iya kan saya sendiri nih. Nah, sama yang suara laki itu. 3 orang posisinya laki-laki itu yang lihat. Oh, dia bertiga. Oke. Bertiga. Nah, terus udah kan, terus diceritain. Saya nggak tahu juga sih mereka lihatnya wujudnya kayak gimana, atau sama kayak saya atau enggak. Cuman emang ya udah geger aja ngelihat kuda gitu kan. Nah, terus waktu teriak itu kan kita diobatin tuh sakit. Nah, baru tuh saya tahu di situ ceritanya kalau misalnya mereka ngelihat hal yang sama juga sama saya. Itu kan 3 orang. Yang 2 adik kakak, yang 1 ya tetangga biasa. Yang adik kakak ini si kakaknya pingsan di tempat. Terus tetangga saya kabur, yang 1 lagi lari, yang 1 lagi sama posisinya nge-freeze gitu, diem ngeliat. Cuma saya nggak tahu dia ngeliatnya gimana, dan sampai saat ini orangnya nggak sadar. Jadi kehilangan kesadaran aja, nggak sadar. Yang sendiri ini tadi itu. Gitu. Maksudnya nggak sadar itu? Nggak ada jiwanya, kayak nggak ada jiwa. Hidup, orangnya hidup, cuman kayak maaf gila gitu. Oh, jadi ODGJ akhirnya. Iya, mungkin karena shock ya. Cuman kalau katanya waktu pas kita diobatin itu, katanya sih sukmanya dibawa gitu. Itu menurut orang pintar itu yang. Iya. Itu soalnya yang beliau yang sakit itu udah dibawa berobat ke Banten, udah panas, itu udah bukan 1-2 orang lagi. Katanya dibawa. Kejadiannya tahun berapa itu? 2015. Sekarang udah 2022. 7 tahun ya? 7 tahun. 6 tahun, 7 tahun. Masih ada yang itu? Masih ada sampai saat ini. Kita berempat masih ada, alhamdulillahnya. Dan masih kayak gitu? Masih. Kesehariannya gimana jadinya? Masih nggak sadar aja. Udah, iya, tapi kayak orang biasa, cuman sering ngelantur ngomongnya. Terus tapi emang nggak dipasung kayak gitu segala macam, enggak, karena ini kan takut juga kan gitu, jadi ya udah dibiarin aja. Atau juga nggak ngeganggu orangnya, cuman kayak ke warung tiba-tiba ngambil makanan, balik pergi lagi gitu. Terus kadang suka ngeracau pakai bahasa Sundanya tapi halus banget, sampai kayak kadang orang nggak ngerti dia ngomong apa. Itu bukan bahasa Sunda yang emang biasa dipakai gitu loh. Tapi dia tinggal sama keluarga ya? Iya, tinggal sama diurus keluarga. sama keluarganya. Sama keluarga. Selanjutnya kalau waktu itu, kalau misalnya untuk yang horor ekstrim udah sampai di situ aja sih. Men sisanya kayak ya ngeliat kayak gitu doang. Terus ada gangguan, terus tetangga. Nah kan yang tadi aku cerita di awal, dulu dekat rumahku ada kebun kan. Nah kebunnya sekarang udah jadi rumah kan, rumah yang ditinggalin sama aku, sama keluargaku sekarang. Nah sebelah rumah itu ada rumah yang udah tua, maksudnya udah cukup lama gitu dibangun. Sebelum, karena rumahku bangunan baru. Dulu tuh ya udah kayak cuman kebun doang. Nah depannya tuh ada rumah. Nah di rumah itu kadang sampai saat ini itu suka masih ada aja kepala yang gelinding. Pernah satu kejadian ada kakek-kakek. Jadi gang aku tuh bisa tembus banyak akses kan. Cuman jadi gang mati karena ada tangga gitu. Tapi kemana-mana bisa gitu, kayak orang gang sebelah itu bisa datang. Nah terus satu malam ada orang itu juga malah yang biasa ngobatin, kejadiannya dialamin sama yang biasa ngobatin. Dia beliau itu nendang kresek, kirain kan
kayak kelapa atau apa ya, karena beres ditendang disimpan lagi dong, dikepinggirin. Benar. Ternyata pas dibuka isinya kelapa. Iya. Itu ya kita sih spekulasinya mungkin itu kepala yang kusir yang tadi gitu, karena kadang kejadiannya emang nggak setiap tahun ada, cuman selalu berkaitan, kayak misalnya ada kepalanya dulu nih, terus nanti ada badannya. Tapi memang nggak beredar cerita bahwa dulunya entah tahun berapa atau berpuluh-puluh tahun yang lalu ceritanya di situ ada biasanya kan turun temurun tuh cerita gitu kan, ada bahwa dulunya itu bekas pembunuhan atau korban mutilasi kayak gitu. Kalau pembunuhan sih nggak ada, cuman kalau pokoknya dikasih taunya dulu tuh di rumah itu, di gang itu bekas bengkel kuda, itu doang. Berarti ini Kak Zabil ini waktu ngelihat kejadian itu di 2015 nih masih siksennya itu udah masih kebuka ya? Nah itu kebuka lagi ternyata, makanya setelah itu diobatin kan, terus langsung dibawa ke paman lagi, ditutup lagi, ditutup lagi gitu. Jadi kalau sekarang ini udah ditutup? Sekarang dibilang ketutup, nggak ketutup full ya, karena masih sering apes, masih sering lihat gitu. Bete sih sebenarnya, cuman mau gimana lagi. Iya benar. Tapi kalau dalam beberapa hari terakhir gitu nggak ada yang ngelihat sesuatu gitu? Dalam beberapa hari terakhir kalau ngelihat enggak. Kalau mimpi sering. Kalau mimpi, aku punya kebiasaan mimpi dalam mimpi. Oh, mimpi dalam mimpi. Sebentar. Oke. Iya, mimpi dalam mimpi. Cuman yang terakhir tuh hari Senin minggu lalu, itu 3 kali mimpi dalam mimpi. Biasanya kan cuman kayak saya tidur mimpi nih, terus di dalam mimpi itu ternyata mimpi lagi kan, jadi pas bangun sekali. Cuman waktu kemarin enggak, itu berkali-kali, 3 kalian. Bisa double shoot gitu ya mimpinya. Dan itu capek. Nah saya kan sempat kerja. Nah kerjanya tuh muter-muter gitu kan, jadi ke daerah mana, dan biasanya saya tuh ditaruh di daerah desa, karena kebetulan perusahaan saya kayak betulin UMKM gitu. Nah, waktu itu saya nggak pernah ke Subang sebelumnya, saya nggak punya saudara di Subang, saya nggak tahu jalanan Subang. Mungkin pernah lewat, cuman pasti posisinya saya tidur dong karena sama keluarga kan. Nah, waktu itu saya mimpi berturut-turut sebelum saya disuruh, sebelum kantor bilang saya harus ke Subang. Saya mimpi saya udah di jalannya belok-belok, terus saya jalan, di jalan itu ada irigasi, nyata banget deh, bener-bener nyata banget. Dan itu ada irigasi, terus saya sampai di satu rumah, tapi rumahnya udah modern, cuman bentuk rumahnya masih kayak dari anyam bambu, cuman ya udah modern gitu dengan kondisi, bukan kayak tahun segimana gitu, enggak. Nah udah gitu saya selalu mimpi itu berkali-kali. Saya tanya dong sama abi saya kan, Bi, aku mimpi nih gini-gini. Terus katanya ya mungkin itu kamu kali dulu pernah kesana. Enggak, tapi nggak pernah kesana, tapi nggak tahu kenapa itu jalanannya nggak asing. Ya udah nggak kenapa-napa. Terus udah kan, ya udah saya anggap angin lalu aja, kayak dejavu gitu ya. Nah terus kan kalau dejavu kitanya datang dulu terus baru ngeh ya. Iya baru ngeh. Kalau aku enggak, aku ngeh dulu, aku ceritain dulu nih sama abi, karena aku tuh sebenarnya orangnya agak denial ya sama hal-hal kayak gitu, kayak apa sih gitu kan, meskipun udah kejadian berkali-kali dan dilihat sama mata kepala sendiri, masih tetap aja kayak enggak, itu bisa ada penjelasannya gitu, itu ada penjelasannya. Nah terus waktu itu udah tuh nggak mimpi-mimpi lagi, terus bilang katanya harus ke Subang 4 hari. Terus saya ke Subang,
pas dilihat jalanannya sama, cuman emang dari spot itu ada yang berubah. Nggak benar-benar kayak totally sama 100% sama gitu sama yang ada dalam mimpi. Cuman yang jalan ke arah irigasinya itu terus langsung kayak, kan di motor tuh saya. Di motor kayak ya jalannya. Terus lama-lama oh ya udah masih didiemin aja, takutnya saya dijavu itu kan. Terus sehari 2 hari pas saya video call tuh sama keluarga. Terus aku bilang dong, Bi, ini kok mirip sama kayak di tempat aku mimpi ya? Emang mirip banget, Abi bilang gitu. Terus kataku, nggak mirip banget sih. Ya coba aja digituin kan, ingat-ingat sama atau enggak tempatnya. Kalau misalnya sama ya udah berarti kebetulan. Kalau misalnya nggak sama ya udah nggak usah dipikirin. Terus pas saya tanya dong, saya kan ngobrol-ngobrol tuh sama warga sekitar. Nah saya bilang, ini dulu depannya tempat buat ini ya, jemur padi. Terus oh iya kok tahu digituin kan. Itu waktu jemur padi tahun berapa deh, nanya kan. Emang kenapa ditanya tuh. Terus saya bilang, iya kan aku kayak pernah lewat jalanan ini aja, soalnya aku suka lupa jalan, aku alasannya kayak gitu. Soalnya lu suka lupa jalan, takutnya emang ternyata rumah saudara di sini, alasannya gitu. Terus ini baru direnovasi sih rumahnya waktu tahun 2008 katanya. 2008. Oh gitu. Terus nggak tahu kenapa sih tiba-tiba bilang dulu ada yang sakit ya. Oh iya dulu ada yang sakit, kakek. Sakit apa kakinya? Iya sakit aja karena udah tua katanya itu gitu, kena stroke jadi nggak bisa jalan. Oh ya udah, dan ternyata pas dilihat ininya si fotonya itu sama apa yang ada di mimpi saya. Jadi saya lihat itu berarti rentan waktunya antara tahun 2000 sampai 2000 yang di mimpi gitu. Jadi dikasih lihat dulu lewat mimpi, baru didatengin langsung pas kejadian lokasinya itu sama. Lokasinya sama, cuman emang ya udah emang berubah aja, udah berubah. Tapi nggak ngerti juga maksudnya apa mimpinya, nggak ngerti. Pasti ada sesuatu sih yang mau disampaikan lewat mimpi itu. Tapi kemungkinan karena Kak Zabil ini sudah tertutup atau terbuka lagi, tertutup lagi gitu. Jadi masih samar-samar nih buat masuk ke dimensi apalah itu namanya, sixth-sense-nya ini tadi gitu. Bisa jadi kayak gitu. Ini keturunan dari bapak atau dari ibu nih? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Nah kebetulan aku sama sepupuku ini kita punya kalau bahasa Jawanya weton ya. Weton. Sama wetonnya. Jadi tanggal lahir emang beda, cuman harinya, jamnya sama. Jadi cuman kita berdua aja. Jadi nggak ngerti lah, kita juga nggak mau mikirin kenapa nggak boleh, kenapa harus gimana karena takut juga. Kita mikirnya apa yang dilarang sama orang tua ya berarti itu udah yang terbaik aja. Ada hal yang emang nggak harus kita tahu, jadi ya udah diabaikan aja. Meskipun kadang suka kepikiran sih kenapanya. Ya, tapi nggak emang nggak punya niat. Wah, gue harus didalami lagi gitu, nggak mau ya. Sempet sih, cuman masih belum punya alasan yang emang bikin aku kayaknya emang harus aku dalemin. Nggak punya alasan itu untuk saat ini. Ya harus fisik, mental juga harus kuat soalnya kan ngelihat hal-hal kayak gitu kan nggak bisa kita, wah lihat gini gitu, wah gini. Pastinya kalau kita emang nggak biasa gitu kan ngelihat yang wajah yang buruk rupa atau yang berdarah-darah gitu, udah pasti ketakutan, shock kan. Bisa jadi kayak yang si korban itu tadi, bisa jadi gila gitu. Ada apa dengan gua gitu. Oke. Dari orang tuanya sendiri gimana nih latar belakang dari Sixth-sense ini tadi? Latar belakangnya dulu sih kakek ya. Nah ini ada kejadian juga nih. Dulu tuh Wawa kakaknya ibu itu dulu pernah kepotong tangannya. Pernah kepotong jempol atau kelingking ya, saya lupa. Terus
kebelah, copot, terus diikat lagi pakai kain putih, diludahin, terus katanya nggak boleh dibuka selama 3 hari, dan nyambung lagi sampai sekarang, nggak ada luka sama sekali. Oh, dari kakek tuh? Iya, itu nggak ada luka sama sekali. Tapi kakek masih ada? Udah nggak ada, udah lama sih, sebelum saya lahir juga belum, udah nggak ada kakek. Ya. Tapi kalau untuk keseharian Kak Sabil sendiri nih kayak di kampus atau kemana-mana gitu, nyaman-nyaman aja Kak? Nyaman aja, selama nggak ada yang aneh-aneh sih nyaman. Kalau misalnya emang udah mulai dirasa nggak enak, itu biasanya aku bilang sama Abi kan, ya, aku nggak enak Bi, terus tadi aku lihat ini. Kalau misalnya emang masih yang ya wajar aja yang dilihatnya, ya paling cuman ya udah ditelan sendiri aja gitu, nggak pernah yang aneh-aneh. Paling kalau misalnya dari mana-mana tiba-tiba ada lebam, itu udah biasa banget. Lebam? Iya, lebam. Oh jadi kayak yang kata orang itu dicubit makhluk halus lah, atau ditampar masuk makhluk halus kayak gitu. Itu udah sering? Itu udah sering banget. Paling baru sih itu waktu Desember kemarin. Waktu itu aku ke daerah Punclut di Bandung. Waktu itu emang nggak sengaja juga mau ke sana. Nah, sana terus pulang lebam. Padahal nggak kenapa-napa, nggak jatuh, nggak sakit, nggak kepentok, dan nggak sakit lebamnya. Itu di paha sini gede. Tapi nggak ada bekas kayak telapak tangan. Oh, kalau itu sih pernah waktu dulu aja sih. Itu waktu pas ke daerah Bintang di Jogja. Nah, itu kayak di sini kayak bekas dicengkram gitu, kenceng kan biasanya suka bener, merah gitu, ada merah gitu. Itu dalam, kayak digigit dalam ya, ada bekasnya gitu. Itu kayak gitu posisinya. Cuman ya udah, paling cuman ngomong doang dalam hati. Kalau misalnya emang cuman mau ngasih tahu ada, saya juga tahu kalian ada. Jadi nggak usah ngasih notice yang aneh-aneh. Terus saya di sini mau baik, nggak mau ganggu, nggak mau. Maksudnya kalau misalnya pun ada yang nempel sama diri saya, ya saya nggak tahu itu apa. Jadi ya udah urusan. Jadi kita nggak ada urusan. Gitu. Nah, kalau untuk kejadian yang paling mencekam sendiri, yang paling Kak Zabil nggak bisa lupain nih, ngelihat apa tuh Kak? Atau mengalami kejadian di mana tuh? Kalau selain yang tadi nih, yang kuda itu kan serem banget, bisa bayangin saya juga. Kalau misalnya yang serem banget, waktu itu waktu di mana ya? Waktu pas ke Mentawai, pulang dari Mentawai. Waktu pulang dari Mentawai, saya 1 minggu di Mentawai, terus pulang biasa kan, sampai Jakarta, sampai bandara masih biasa aja tuh. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak, nggak tahu siapa, terus tiba-tiba ngomong kayak gini, non itu nanya kan ada yang jaga ini ya. Terus saya nggak connect dong, karena saya pulang kerja, kurang beres urusan kerja. Ditanya kayak gitu ya, saya pikir nanyain emang saya ada yang jagain atau enggak gitu kan. Terus katanya, dijemput Pak maksudnya. Enggak, saya nggak dijemput. Kenapa? Oh enggak, nonnya punya yang jaga atau enggak? Terus kata saya nggak tahu kan. Saya bilang aja, saya bercandain ya, punya lah kan, saya punya Allah gitu. Terus katanya, enggak, maksudnya dalam hal yang lain. Emang kenapa? Saya tanya gitu kan. Katanya, enggak, soalnya ada yang marah. Ada yang marah gitu kan, kayak bingung, ada yang marah gimana? Enggak, soalnya ada yang dari diri nonnya ada yang jagain, dan terus ada yang ngerasa keganggu. Terus kata saya,
emang dari mana? Maksudnya tadi habis dari mana? Karena saya masih denial gitu kan. Saya takutnya ini orang penipuan atau apa, mau ngehipnotis. Tapi ternyata si bapaknya bilang, si bapaknya ngeh kalau misalnya ini dari daerah A ya. Terus katanya, oh iya, oh ya udah nanti pulang ya baca doa aja. Terus nanti niat mandi besar katanya. Kalau misalnya bisa sekarang, kalau misalnya nggak bisa di rumah aja, tapi jangan lupa sepanjang jalan sih. Itu sih, saya nggak lihat, tapi emang bener-bener saya ngerasa diri saya sakit banget. Dan pas setelah saya mandi itu kan ini nih punggung nih, punggung tengah dong. Saya ngerasa setelah mandi itu, saya ngerasa di ke arah tulang ekor sama ke arah atas itu dingin keluar. Itu saya nggak ngerti kenapa, saya masih merinding saya ingat itu. Terus ya udah, saya minta aja, doa aja situ. Dan sampai hari ini setiap diminta ke arah sana saya nolak, nggak tahu kenapa saya nolak. Pokoknya saya berusaha kayak di Sumber ya, jadi saya nolak. Pokoknya emang benar-benar daerah yang emang kira-kira agak ngeri, itu saya mending nggak kesana gitu. Karena saya takut, saya makin kesini saya makin takut sama, karena kan saya nggak tahu apa yang ada di diri saya kan. Saya mau denial pun itu emang terjadi terus menerus gitu. Jadi ya udah, daripada saya kepikiran, mending nggak saya ambil aja gitu. Mending nggak pergi ke sana, nyari yang daerah-daerah yang emang ya masih aman-aman aja lah ya, dari yang kayak gituan ya. Iya, pokoknya kalau misalnya daerah-daerah yang emang masih jarang kejamah manusia itu saya udah skip. Harusnya juga kemarin nih, terus saya ke Kalimantan Barat kan. Itu pas saya tahu tempatnya, nggak deh, kayaknya saya nggak kesana langsung. Gak mau. Tapi ini berarti kalau si orang itu ngelihat ada yang jaga katanya, berarti kan Kak Zabil ini ada yang jaga harusnya gitu. Ya. Tapi nggak pernah ngeliat nih. Nggak pernah sama sekali, dan emang nggak pengen juga sih, karena takut ya. Karena takut. Berarti bisa jadi khodam itu ya, khodam pendamping ya. Mungkin. Atau kan saya nggak ngerti ya orang zaman dulu. Saya sempat nanya juga kan sama teman-teman saya gitu yang emang bisa diceritain gitu. Saya tanya, terus katanya ya kan orang zaman dulu harus punya pegangan, karena kan zaman dulu kan serem ya katanya gitu. Ya entah ngelawan penjajah lah biar kebal lah gitu. Iya benar. Iya kan, biar hidup. Terus zaman dulu kan nggak segampang zaman sekarang yang mau ke dokter gampang, apa gampang. Ya mungkin ada satu amalan yang emang secara nggak langsung nurun gitu. Dan ini menolak yang diturunkan. Iya, dan kayak bahkan sepupu saya yang nggak dapat nyari, dia berusaha nyari gimana caranya bisa dia sampai ziarah ke tempat A, ngamalin ini BB AA BB diamalin semua ya, tapi nggak bisa. Sampai waktu itu dia ngamalin sesuatu dan ternyata nggak ada gurunya. Beliau ngeliat satu sosok tinggi besar, dia loncat dari lantai 2 rumah saya sampai ke bawah. Terus shock, shock aja gitu. Ditanya nggak jawab, nggak apa. Terus pas tanya lagi kenapa, karena udah ada yang curiga dong. Kayaknya ada yang nggak benar nih. Pas ini bilang ngamalin, padahal cuma ngamalin surat apa ya waktu itu, lupa. Terus langsung kayak gitu. Ya itulah orang-orang yang terpilih itu tadi, orang-orang sebutannya mungkin Siksen itu adalah orang-orang spesial, orang-orang terpilih gitu. Jadi nggak sembarangan kita, kayak misalnya saya nih yang bukan Siksen gitu, nggak sembarangan bisa, oh gue harus ngamalin ini ngamalin itu gitu, walaupun kita sudah banyak ngamalin. Tapi kalau emang dari sananya kita nggak bisa, ya nggak bisa gitu. Wah,
menarik banget ini cerita dari Kak Zabil. Panjang banget sebenarnya. Oke. Masih ada Kak? Enggak udah segitu aja. Nanti lama durasinya. Oke, mungkin terakhir kali Kak. Tambahan cerita lagi nih. Oh, ada nih satu. Ini waktu itu saya di tempat om saya yang biasa ngobatin itu kan. Waktu itu lagi kumpul keluarga habis lebaran, tapi saya lupa lebaran Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, semuanya lagi mau ke rumah saudara kan. Yang satu lagi itu enggak jauh sih rumahnya. Karena emang masih satu lingkungan gitu kan, satu komplek. Terus saya lagi nonton TV itu masih kecil, itu masih SD. Gitu saya nonton TV, saya ngedenger ada berisik-berisik. Kata saya, apaan sih yang berisik gitu kan. Terus pas saya nyariin ibu semua, orang-orang pada nggak ada. Ternyata ada yang lagi ribut-ribut, ada yang lagi diobatin. Nah terus katanya yang ada di dalam si perempuan itu siluman ular. Nah, dan siluman ular itu nggak mau keluar sebelum diganti sama sesuatu. Karena nggak mungkin dong sama aja kita numbalin ya. Kita numbalin. Itu akhirnya saya ngeliat sendiri itu om saya ngeluarin keris dari sini. Dan itu kecil dari sininya. Oh, kerisnya tuh? Iya. Terus ditarik gitu. Terus saya nggak tahu diapain perempuannya. Terus sampai teriak-teriak kepanasan, muter. Definisi guling-guling di lantai itu emang kayak gitu. Saya bingung dong, saya mau ke atas saya lagi takut. Mau keluar saya nggak bisa karena itu udah di deket pintu masuk kan, di ruang tengah kan posisinya. Terus udah beres, dianya keluar muntah nanah. Itu gila sih. Terus terakhir kayak gumpalan warna hitam, tapi bukan rambut, nggak tahu darah, nggak tahu apa. Terus itu keluar, pingsan, minum air, selang berapa jam sadar lagi, udah biasa lagi orangnya. Katanya itu kena santet. Iya. Tapi dendam gitu loh keluarga. Jadi ada yang dendam sama keluarga itu. Tapi jadi santetnya kayak santet dua arah. Jadi kalau misalnya kan keluarga dia nih, itu ada yang nggak suka, nah yang si ngirimin santetnya itu dia bakalan kena juga, sakit juga. Jadi kayak gitu santet dua arah ya. Iya, tuh takut sih. Itu dari situ udah nggak mau diam di rumah itu lagi sendirian karena takut ada yang minta diobatin lagi. Salah satu alasan saya nggak mau kalau misalnya pun emang saya dikasih bakat buat ngobatin ya, saya nggak mau sih, kayak nggak siap buat ngeliat kayak gitu. Nggak siap. Iya. Takut kan, kayak langsung ngobat beres-beresinnya kayak gitu. Saya lebih ke itunya sih. Iya. Tapi di sini kan kalau misalkan memang udah garis keturunannya sudah keturunan dengan siksen gitu, apalagi ini dari bapak, dari ibu juga kan ya. Nah, kalau misalkan dari Kak Zabilnya aja menolak untuk menerima siksen itu, kemungkinan besar nih kalau saya banyak baca ya, yang saya baca, kemungkinan besar kan bakal nurun lagi nih ke anaknya. Oh iya. Ya. Kalau ini ya, ini bukan menurut saya, menurut yang saya baca atau cerita-cerita dari temen gitu. Memang kalau udah keturunan itu susah buat dihilangin. Nanti ada nih misalkan Kak Zabil entah itu turun ke anaknya, entah cucunya gitu. Itu pasti ada katanya gitu. Justru saya mau nanya nih, bener gak sih itu Kak? Saya baru dengar. Saya sempat dengar sih kayak gitu. Cuman ya karena saya denial itu loh, kayak semuanya pasti ada penjelasannya. Semuanya ada. Ya mungkin kejadian si perempuan tadi itu emang masih masuk akal. Itu emang mungkin beliau sakit dan nggak tahu sakitnya parah mungkin kan, dan belum ada penyakit yang emang belum terdeteksi lah gitu. Saya masih mikirnya ke situ-situ aja sih. Nggak kayak semuanya
saya tahu ada yang gaib di dunia ini. Betul. Cuman wajib kita percayai dengan hal gaib. Kan? Tapi yang saya percaya mereka nggak bisa nyentuh kita. Betul. Gitu. Mereka nggak bisa nyentuh, mereka nggak bisa nyakitin. Betul. Apa yang terjadi sama tetangga saya, sama orang-orang sekitar saya yang emang sampai kehilangan kesadarannya, itu emang karena dari alam bawah sadarnya emang udah depresi aja gitu. Jadi saat ada kejadian itu ya udah keluar semua. Oke. Berarti ini yang waktu temennya, maksudnya yang dari salah satu 3 orang ini kan yang ODGJ ini sampai sekarang pun dia masih kayak gitu gitu. Ini kalau untuk fotonya sendiri enggak ada kan? Foto orangnya ada. Cuman saya juga harus minta izin dulu sama keluarganya karena kan masih ada keluarganya, masih ada ininya. Tapi kalau misalnya tempat masih bisa lah difotoin. Oh, fotoin. Kalau misalnya untuk orang-orang yang berkaitan, saya harus minta izin dulu sama keluarganya. Gitu. Oke. Berarti itu lokasi tempat si kuda ini tadi itu berada di Bogor. Di Bogor, di rumah saya. Di tempat saya sampai saat ini saya tinggalin. Sekarang masih di sini. Iya. Tapi sekarang nggak ada kejadian-kejadian lagi. Kejadiannya masih ada. Cuman nggak ada yang ngelihat. Pokoknya kalau misalnya emang udah. Nah kan saya tadi bilang ya di awal. Kejadiannya bulan Maulid. Nah setiap ada yang lihat penampakan kayak gitu, itu selalu kejadiannya di bulan Maulid. Makanya kalau misalnya emang yang udah ada aneh-aneh, udah agak beda nih hawanya, orang-orang udah pada tahu diri sendiri loh, pada masuk, nggak pulang malam kayak gitu-gitu. Oke. Aduh, Kak. Oke. Tambahan mungkin Kak ada yang mau disampaikan mungkin ke teman-teman di rumah? Buat terakhir semuanya nih, yang emang kalian punya bakat, kalau kataku selama kalian punya alasan untuk membantu orang, silakan dibantu. Kalau misalnya, karena kan emang ada ya kayak gitu, emang ada. Kita nggak menjadi itu, nggak ada itu bohong, nggak ada. Tapi kalau misalnya emang bisa bantu, dibantu. Kalau misalnya emang nggak bisa dibantu, ya doain aja. Kalau misalnya emang nggak punya dan pengen belajar ilmu putih untuk mengobati atau apa segala macem, nggak apa-apa, tapi harus ada gurunya. Karena kalau misalnya nggak ada gurunya itu bisa fatal banget, dan kita nggak tahu apa yang kita pelajari itu benar atau baik atau enggak. Nah, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Teh Zabil atau Kak Zabil. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya cerita horor yang menarik untuk diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zabil, terima kasih banyak buat waktunya Kak Zabil. Next kalau ke Bekasi mampir ke base camp kita Kak. Di mana tuh? Ada di Pekayon. Di Pekayon Komplek Jaka Kencana. Besok juga ke Bekasi. Ada di mapnya, cari aja di Google. Oke Kak ya. Sampai jumpa.